Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur YouTube, seperti biasa di pagi hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sahabat Anies Baswedan, untuk ngobrol santai ya teman-teman. Jadi teman-teman, di pagi hari ini saya nyampai di Jawa Barat, tepatnya di kota Cianjur. Nah, jadi nggak seperti kemarin. Kalau di Jogja itu hawanya panas banget ya, suhunya sekitar sampai 32 derajat, bahkan malam pun segitu kadang-kadang. Di sini nih adem, alhamdulillah, sekitar 25-26 derajat ya. Badan juga rasanya agak seger sekarang di sini. Jadi teman-teman, seperti biasa di pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang konstelasi politik di negara kita ini ya teman-teman. Jadi kalau sekarang kan memang udah jelas ya, ada 3 capres ya, kemungkinan besar 3. Kalaupun ada perubahan juga semuanya masih bisa terjadi, semua kemungkinan. Tapi yang jelas gambarannya udah jelas, 1 ada Ganjar Pranowo, 2 Anies Baswedan, dan kemungkinan yang ketiga adalah Prabowo Subianto. Nah kalau kita lihat ya teman-teman, Anies Baswedan salah satu capres di Pilpres 2024 nanti, insya Allah ya. Peta politiknya udah betul-betul ketara, bahwasannya beliau itu kuat di wilayah Jawa Barat, kemudian di DKI Jakarta, kemudian di wilayah Banten, dan beberapa wilayah di Sumatera gitu kan. Yang jelas secara peta politiknya beliau memang belum begitu populer banget di 2 provinsi, yaitu di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, dan beberapa wilayah di Indonesia Timur gitu kan. Tapi kalau kita lihat memang sekarang udah tumbuh ya, tumbuh berkembang orang-orang yang memang simpatik gitu kan, yang memang tertarik gitu kan, kemudian setelah mengetahui fakta-fakta dan hal-hal positif tentang Anies Baswedan gitu. Utamanya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan kalau lihat memang sekarang aktivitas Anies Baswedan yaitu melakukan silaturahmi di wilayah di Jawa Tengah dan di Jawa Timur itu memang betul-betul udah langkah yang sangat tepat. Seperti yang kita tahu, tampaknya sekarang Anies Baswedan melakukan silaturahmi ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama di beberapa kota di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Itu merupakan salah satu aktivitas positif untuk membangun atau memperkenalkan diri gitu kan, agar lebih dekat dan memperkenalkan tentang fakta-fakta faktual tentang Anies Baswedan, dan juga hal-hal positif tentang beliau gitu kan. Karena kalau kita lihat memang banyak orang yang misinformasi tentang Anies Baswedan itu, dan saya juga berharap beliau akan melakukan silaturahmi dengan sedulur-sedulur yang ada di wilayah Indonesia Timur, karena memang di wilayah-wilayah itu memang popularitasnya memang belum sekuat mungkin tokoh-tokoh capres-capres yang lain. Karena memang kalau saya lihat memang ada misinformasi di sini yang memang didapat dari orang-orang yang ketika melihat di medsos. Seperti yang kita tahu teman-teman, di medsos tuh ya banyak sekali informasi yang merupakan misinformasi tentang Anies Baswedan gitu kan. Saya lihat memang akhir-akhir ini serangan pada beliau tuh banyak di medsos ya. Seperti mengatakan bahwasannya juga arahnya kesukuan lah. Beliau dikatakan kalau mau milih yang orang asli sini gitu kan. Tapi kalau kita lihat itu udah nggak kompeten, nggak cocok lagi ya. Bahkan kakek Bapak Anies Baswedan ini kan pahlawan nasional gitu kan, nenek beliau juga orang asli Indonesia gitu kan. Sepertinya hal itu juga udah nggak perlu inilah gitu. Beliau memang orang lahir di sini kan, udah warga negara Indonesia. Cuman ya itulah gitu kan, di media sosial kesannya pun sebenarnya nggak perlu direspon, tapi memang perlu direspon ya, perlu kita informasikan pada orang-orang bahwasanya juga orang-orang yang awam bahwasanya
nggak sepenuhnya benar hal seperti itu, karena kakek Bapak Anies Baswedan ini sendiri adalah pahlawan nasional Indonesia gitu kan. Di lain pihak kemudian juga diberitakan bahwasanya beliau itu adalah agen barat gitu kan, agen orang Yahudi gitu kan, bonekanya barat gitu kan. Ya sebetulnya kalau menurut saya hal ini sebetulnya suatu hal yang positif untuk jangka panjang untuk Anies Baswedan, karena isu-isunya semakin tidak terorganisir oleh orang-orang yang memang pihak-pihak nggak suka sama beliau, dan sepertinya orang-orang yang nggak kepingin beliau untuk maju di Pilpres 2024 nanti. Karena isunya memang nggak terorganisir dengan bagus gitu kan, semakin antara isu yang satu sama isu yang lain juga bertentangan, justru orang-orang kemudian timbul tanda tanya, siapa sih gitu Anies Baswedan ini sebetulnya, kemudian ada apa sama beliau, kok banyak tokoh yang tampaknya antipati gitu kan, bahwa seperti bahkan mungkin berharap beliau nggak bisa maju di Pilpres 2024 nanti gitu kan. Akhirnya semakin banyak orang kemudian pengen tahu sama beliau. Dengan pengen tahu, akhirnya orang itu kemudian bisa menemukan fakta yang faktual tentang beliau, hal-hal yang positif tentang beliau gitu kan, yang nggak seperti diinformasikan, banyak misinformasi. Jadi sebetulnya kalau para simpatisannya Anies Baswedan nggak perlu ya teman-teman merespon negatif atau menyerang balik, karena itu hanya akan memperkeruh situasi ya, walaupun sekedar di medsos gitu kan. Dan saya nggak yakin kalau kemudian ada pihak-pihak tertentu, ada tokoh-tokoh tertentu, ataupun video-video tertentu yang sifatnya menyerang lawan ataupun oposan daripada Anies Baswedan, itu adalah orang-orang yang betulnya simpatik sama Anies Baswedan. Saya nggak yakin itu kan. Mereka adalah orang-orang, saya pikir juga orang-orang yang mungkin juga kita nggak tahu intenya seperti apa. Karena saya sendiri juga nggak setuju hal-hal tersebut hanya akan menambah konstelasi gitu kan. Karena seperti yang kita tahu, Anies Baswedan juga selalu berpesan bahasanya jangan pernah untuk menjelek-jelekkan atau menyerang lawan politiknya gitu kan. Bahkan kalau Prabowo Subianto juga udah bilang nggak perlu tegang-tegang gitu kan. Yang jelas saya nggak yakin tuh. Kan banyak ya teman-teman mungkin yang konten-konten tertentu yang menyerang atau menjelek-jelekkan lawan politik Anies Baswedan. Saya rasa itu juga bukan memperkuat ataupun menambah popularitas Bapak Anies Baswedan, justru itu sebetulnya akan berbalik, nggak bagus gitu kan. Saya yakin nggak bagus, karena memang frame-nya Anies Baswedan ini gambarannya adalah orang-orang yang arif bijaksana, orang yang sabar. Beliau diserang juga nggak pernah membalas, nggak pernah menyerang balik gitu kan. Dan pesannya udah sangat jelas gitu kan. Kalau ada tokoh-tokoh yang kesannya mendukung Anies Baswedan tapi menyerang ataupun menjelek-jelekkan lawan politik ataupun orang-orang yang berseberangan sama Anies Baswedan, saya nggak yakin kalau mereka juga tokoh-tokoh yang sejatinya mendukung Anies Baswedan. Dan itu saya ingatkan pada teman-teman sesama simpatisan Anies Baswedan, nggak perlu terpancing, nggak perlu membalas ataupun merespon. Udah jelas ya pesannya Anies Baswedan ya. Kalau untuk noise nggak perlu direspon, voice baru kita respon. Tapi yang jelas untuk jangka panjang, karena memang isunya semakin nggak jelas, itu kan nggak terorganisir dengan baik, akhirnya orang-orang pun akan, yang dulunya percaya, saya yakin juga akhirnya nggak percaya dan malah tambah pengen tahu. Rasa ingin tahu tentang Anies Baswedan itu tinggi banget. Kalau teman-teman lihat gitu kan, banyak dari sedulur-sedulur kita di area Indonesia Timur gitu kan, Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu kan, semakin banyak sekarang yang mengetahui tentang fakta dan sisi positif dari Anies Baswedan yang berlainan dengan yang mereka peroleh di media sosial. Karena nanti kalau nggak di-tackle juga itu akan menyebabkan misinformasi gitu kan. Saya sendiri punya beberapa teman, ketika saya tanya juga mereka bilang, wah itu kan orang, namanya juga orang awam kan, kalau saya baca kok keturunan orang Arab, orang Yaman. Nah ini kalau orang awam kan nggak ngerti gitu kan. Beliau ini kakeknya pahlawan nasional kata saya. Belum gitu juga ibunya orang asli, neneknya orang asli Indonesia dan udah lahir besar di Indonesia. Apa hubungannya gitu kan. Hal-hal yang seperti ini perlu kita berikan informasi yang benar tentang Anies Baswedan kan.
Karena memang orang awam kadang-kadang tahu gitu kan, sekilas juga mudah terprovokasi gitu kan. Oke, itu aja teman-teman. Ini salam seduluran itu kan, selalu menjalin persahabatan antara simpatisan Anies Baswedan, dan kita selalu berdoa kemudian agar beliau selalu mendapatkan lindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha untuk sekedar memberikan informasi yang faktual tentang fakta-fakta tentang beliau, dari hal-hal positif tentang beliau, agar masyarakat itu tidak mendapatkan informasi yang salah atau misinformasi tentang beliau. Mungkin ya itu aja udah cukup teman-teman. Kalau masalah tentang serangan ataupun isu ataupun mungkin gosip, nggak perlu kita respon sama sekali. Dan saya selalu ingatkan bahwasannya orang yang menyerang-nyerang lawan politiknya Bapak Anies Baswedan ini nggak nurutin kayaknya, nggak nurutin apa pesannya Anies Baswedan sendiri. Jelas dia pesannya memang sangat tegas, nggak perlu untuk menyerang balik ataupun menjelek-jelekkan lawan politik Anies Baswedan, dan juga nggak perlu merespon noise gitu kan, nggak perlu merespon gosip segala macam, nggak perlu. Dan itu saya rasa segi positif dari Anies Baswedan yang memang gambarannya faktualnya seperti itu. Cukup dengan itu aja sebetulnya, kita memberikan fakta dan informasi positif sudah cukup untuk meningkatkan popularitas beliau dan elektabilitas beliau. Oke, itu teman-teman, salam seduluran dari saya Bung Wijanarko dari Jawa Barat. Matur nuwun.